kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Fidia Ningrum dengan NIM 2621113. Saya Deananda dengan NIM 2621104. Saya Deva Lestari dengan NIM 2621091. Nah, di sini kami akan membahas tentang penyusunan program tahunan komprehensif lanjutan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu komponen layanan. Di dalam komponen layanan ini terdapat 4 komponen. Yang pertama layanan dasar, yang kedua perencanaan individual dan peminatan, yang ketiga yaitu layanan responsif, dan yang keempat yaitu dukungan sistem. Di mana layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang secara sistematis, bertujuan untuk membantu individu agar memperoleh perkembangan yang normal. Konseli memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungan. Konseli mampu mengembangkan keterampilan agar konseli mampu mengatasi masalahnya sendiri dan mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan kehidupannya. Untuk mencapai tujuan, pengembangan layanan dasar dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok terkait beberapa materi yang relevan dengan aspek perkembangan. Yang kedua yaitu layanan perencanaan individual dan peminatan, di mana peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasikan pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran atau mata kejuruan. Tujuan dari peminatan dan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi sosial oleh dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu layanan responsif, pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera, agar peserta didik tidak mengalami masalah, hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Tujuan dari layanan responsif ini adalah untuk membantu peserta didik yang sedang mengalami masalah tertentu. Bantuan yang diberikan bersifat segera dan peserta didik diharapkan dapat merubah pikiran, perasaan, kehendak atau perilaku terkait pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang terakhir yaitu dukungan sistem, di mana merupakan komponen pelayanan atau kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen layanan sebelumnya, dan sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada sebuah satuan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang layanan yang terbagi dari 4 bidang layanan. Yang pertama layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di mana bidang layanan pribadi suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik agar mampu yang pertama memahami potensi diri fisik maupun psikis. Yang kedua mengembangkan potensi, menerima kelemahan diri dan mengatasinya, mencapai keselarasan perkembangan, mencapai kematangan dalam kehidupan, mengaktualisasi dirinya sesuai dengan potensi dirinya secara optimal. Dan yang kedua yaitu bidang layanan sosial, di mana suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk mengatasi masalah sosial yang dialaminya, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Tujuannya yaitu yang pertama berempati terhadap kehidupan orang lain, memahami keberagaman latar belakang budaya, menghormati orang lain, menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama dengan bertanggung jawab, mengatasi konflik dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu bidang layanan belajar, di mana suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik yang bertujuan yang pertama menyadari potensi diri dengan aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar. Selanjutnya memiliki sikap kebiasaan
memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, memahami relevansi kemampuan penguasaan pelajaran dengan keahlian, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dan kemampuan merencanakan di masa depan. Itulah materi pertama dan kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu rencana layanan atau action plan, yang terdiri dari bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, alat atau media, evaluasi, dan ekuivalensi. Nah, di mana dalam membantu guru BK atau salah mencapai tujuan BK selama 1 tahun, diperlukan rencana operasional yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan semesteran. Rencana operasional BK merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Rencana kegiatan bimbingan berseni terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama bidang layanan, yang berisi tentang bidang layanan BK. Yang kedua tujuan layanan, berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen tugas perkembangan atau standar kompetensi pendirian belajar siswa. Yang ketiga, komponen layanan yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan dan peminatan. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu dukungan sistem. Yang keempat, strategi layanan merupakan kegiatan atau layanan yang akan dilakukan dan disesuaikan sesuai dengan komponen layanan. Contohnya, untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilakukan adalah bimbingan klasikal. Yang kelima yaitu kelas, menuliskan kelas peserta atau konseli yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseli. Yang keenam, materi berisi tentang tema atau topik yang akan dibahas untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Yang ketujuh yaitu metode, berisi teknik atau strategi atau kegiatan layanan bimbingan dan konseli yang akan dilakukan. Yang kedelapan, alat atau media, berisi alat atau media yang akan digunakan, misalnya PowerPoint, kertas kerja dan sebagainya. Yang kesembilan, evaluasi, berisi jenis atau evaluasi yang digunakan untuk memastikan pencapaian tujuan layanan. Yang kesepuluh, ekuivalensi, berisi penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseli yang dilakukan dengan jumlah jam atau secara rinci dapat dilihat pada lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseli pada pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pengembangan tema atau topik yang terdiri dari SKKPD, sebuah masalah, yang ketiga bidang layanan bimbingan dan konseli. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Memetakan tema atau topik atau materi layanan berdasarkan program tahunan atau semesteran, bimbingan konseli telah disusun. Materi layanan bimbingan dan konseli diberikan secara proporsional meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi layanan diseleksi ditetapkan dan ditetapkan atas dasar yang pertama, standar kompetensi pendirian peserta didik atau SKKPD, yaitu asesmen tuntutan tugas perkembangan, kebutuhan peserta didik pada setiap aspek perkembangan. Yang kedua yaitu masalah, meliputi asesmen masalah, kelompok masalah, item masalah, bidang layanan dan tingkatan kelas. Yang ketiga, bidang layanan bimbingan dan konseli, yaitu kelompok bidang layanan, tujuan layanan pada setiap kelompok bidang layanan, ruang lingkup bidang layanan dan tingkatan kelas. Secara tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun rencana perencanaan layanan bimbingan dan konseli yang memainkan materi dan disajikan menggunakan beragam metode, teknik dan media bimbingan bersifat informasi dan orientasi yang membuat peserta didik atau konseli memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, membuat pilihan dan mengambil keputusan, akan tetapi bukan materi tentang suatu perilaku. Mungkin hanya itu materi dari saya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian terhadap
konseling yang dilihat dari hasilnya. Nah, kemudian ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini adalah tindak lanjut dari hasil penilaian kita terhadap program tahunan yang telah kita buat. Nah, di sini tindak lanjut atas laporan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling akan menjadi alat penting dalam tindak lanjut untuk mendukung program sejalan dengan yang direncanakan, mendukung setiap peserta didik yang dilayani, mendukung digunakannya materi yang tepat, mendokumentasi proses, persepsi dan hasil program secara dan mendokumentasikan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang atas analisis keefektifan program yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah program ini dilanjutkan atau hanya dikembangkan berikutnya. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Anggaran biaya ini adalah rincian tentang dana yang akan kita gunakan nantinya selama persiapan pelaksanaan hingga sampai ke evaluasi program bimbingan dan konseling, yang mana anggaran ini akan kita rincikan untuk 1 tahun pelaksanaan bimbingan dan konseling yang terbagi dalam beberapa alokasi anggaran. Nah, anggaran tersebut dirancang berdasarkan anggaran sekolah, sehingga antara anggaran bimbingan dan konseling ini sesuai dengan anggaran yang ada di sekolah. Nah, di sini ada 3 komponen anggaran biaya yang terdapat dalam program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu anggaran untuk semua aktivitas pada program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu anggaran untuk semua aktivitas yang mendukung program bimbingan dan konseling. Nah, contohnya seperti untuk asesmen kebutuhan, kunjungan rumah, pengadaan pustaka terapi atau buku pendukung dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pengembangan dari peningkatan kenyamanan ruang atau kemudian layanan bimbingan dan konseling seperti pembenahan ruangan